Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat datang beribadah lewat virtual. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Walaupun lewat virtual kita tetap semangat dan sukacita dalam beribadah. Pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Sulfana Antonet Nusi Hehanusa MTH. Jemaat, mari kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami jemaat-Mu boleh datang beribadah lewat virtual. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini, supaya bisa berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dengan seturut kehendak Bapa sendiri. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pelayan firman, Pendeta Sulfana yang akan melayani pada malam hari ini lewat ibadah virtual. Kiranya Engkau berkati agar supaya firman yang akan disampaikan boleh kami pahami dan mengerti, sehingga boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Pembacaan Mazmur 5 ayat 12 dan 13 secara berbalasan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita menyanyi Yesus Juru Selamat. Pelindung bagi dirimu.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita berdoa. Di kehidupan kami hari ini, ketika malam menjadi bagian hidup kami, sebelum kami beristirahat, kami mau memakai waktu kami untuk beribadah bersama, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong singkapkan segala rahasia kebenaran-Mu itu bagi kami, sehingga kami mengerti dan paham bahwa hidup kami harus berlaku seperti apa. Tuntun dan sertai kami Tuhan, berkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau yang berbicara kepada kami. Kuduskan tempat di mana kami ada, suci bersihkan dari segala noda, dosa, dan Tuhan, Engkau juga menguasai mulut, bibir, hati, pikiran hamba, sehingga firman dan kebenaran itu yang keluar benar datang dari Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, amin. Bapak Ibu, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Roma pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah keselamatan itu sesungguhnya? Kebanyakan orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah pengampunan Allah yang membuat orang berhak masuk surga. Nah, dalam hal ini, Paulus menguraikan kekayaan dan keindahan keselamatan yang diterima oleh orang beriman kepada Yesus. Diselamatkan berarti diperdamaikan dengan Allah. Karena berdasarkan anugerah, orang beriman diperhitungkan benar oleh Allah dalam Kristus. Maka ia tidak lagi hidup di bawah murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pembenaran menghasilkan perdamaian. Diselamatkan berarti
beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kini orang beriman beroleh jalan masuk pada kasih karunia Allah tanpa batas, karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengharapan Kristen akan keselamatan bukan harapan yang kabur, tetapi harapan pasti. Kita bermegah akan beroleh kemuliaan kelak. Masa depan pengikut Kristus Yesus jelas, yaitu berjumpa dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan karena pengenalan akan kebesaran kasih Kristus makin cemerlang dan makin bersinar. Kenapa? Sebab kalau Kristus tidak disalibkan, kalau Kristus tidak dikorbankan, maka orang maupun orang beriman tidak berjumpa dengan kemuliaannya. Dan karena pengenalan akan kebesaran kasih Kristus makin cemerlang atau makin bersinar. Bapak, Ibu, Saudara, orang mengenal akan kebesaran kasih Kristus karena Allah berkenan di dalamnya untuk menyelamatkan. Ketika orang beriman percaya akan hal itu, maka dia akan menikmati sinar kasih Allah yang selalu memenuhi, menguasai kehidupannya dan perjalanannya di dunia ini. Kasih Kristus itu luar biasa, jelas dan terang dibandingkan ketika kita masih hidup dikuasai oleh kegelapan. Tentu saja kasih Kristus itu tidak kita tahu dan tidak kita kenal. Karena itu berada di dalam kerangka penyelamatan Allah bagi dunia dan segala isinya. Yesus Kristus dihadirkan semakin melengkapi rencana Allah dan keinginan Allah, maka dia harus menderita, dia harus dikorbankan supaya manusia berada di dalam terang kasih Kristus, supaya manusia berada di dalam penyelamatan Allah. Yesus harus berkorban, Yesus harus dikorbankan, dan Yesus harus mati. Tapi dia tidak mati seterusnya, melainkan dia mati untuk sementara, bangkit menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah telah menyentuh kehidupan manusia. Manusia yang berada di dalam kegelapan akan menikmati terang kasih Allah ketika dia beriman, percaya, menerima semua tindakan Kristus, semua penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan kita menjadi sesuatu yang pasti karena pengorbanan Yesus di atas salib. Keberdosaan kita berganti dengan kebenaran yang dilakukan oleh Kristus. Dan masa depan kita penuh dengan harapan-harapan yang pasti. Masa depan kita tidak lagi menemui kegagalan. Dan kalau di masa depan itu
orang percaya menemui kegagalan, itu artinya dia menerima dan merasakan kesuksesan yang tertunda untuk sementara waktu. Sebab Allah terus berkarya untuk suatu masa depan yang indah bagi setiap anak-anaknya, pengikut-pengikut Kristus. Karena itu harapan-harapan yang pasti terus akan dibangun oleh setiap orang percaya dengan tetap mengimani Kristus bahwa Dialah pusat harapan kehidupan masa depan setiap orang. Saudara, seluruh kekayaan anugerah penyelamatan Allah bukan untuk orang percaya saja, melainkan untuk dunia yang mengerti dan menerima kehadirannya. Orang percaya harus menjadi berkat untuk membagikan keselamatan di mana orang percaya ada, lewat karya dan karsa hari lepas hari. Amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesekian kalinya di dalam ibadah ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau membuat hari-hari hidup kami semakin berarti. Dengan pengorbanan Yesus, kami menyadari bahwa kami telah dimenangkan oleh Allah, sehingga kami memperoleh masa depan yang pasti, masa depan yang cerah, masa depan yang siap menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami untuk memahami dengan baik firman-Mu, tolong kami untuk bisa melakukannya. Dengan penuh keberanian kami percaya bahwa firman-Mu akan menjangkau seluruh kehidupan umat manusia ketika kami ada bersama dengan mereka di sana. Engkau memberkati hidup dan kehidupan kami. Kami tidak mau kehilangan arti ketika kami hidup sebagai orang beriman.
melainkan kami tetap mengandalkan Tuhan untuk Tuhan terus berkarya di hidup kami. Sikap, pikiran, dan tutur kata kami melahirkan kebenaran. Dan orang yang menikmati kebenaran itu pun suatu saat kelak mengakui bahwa Yesus Kristus yang benar itu benar Tuhan dan Juru Selamat yang telah berbuat baik bagi kehidupan dunia ini. Kami mau mengabdikan diri kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi pelayan dari kegelapan dunia ini. Segala emosional, tindakan yang tidak benar, pikiran, tutur kata yang menyakitkan, melahirkan kebencian dan dendam di kehidupan sesama kami, biarlah itu tidak menjadi bagian hidup kami. Karena Tuhan selalu ada mengingatkan kami terus, dan Tuhan selalu ada membawa kehidupan kami menjadi lebih berarti. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan, membuat hidup kami menjadi sangat berarti. Dengan kemenangan itu pula, kami bisa memenangkan diri kami dari segala kuasa kejahatan, dosa, dan maut. Kami mau berkarya terus. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga di setiap kehidupan mereka dalam persekutuan jemaat-Mu ketika mengalami masalah pergumulan hidup terkait hubungan suami istri yang tidak harmonis, juga hubungan dengan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian, dengan kehidupan pekerjaan, usaha, pendidikan kami, semua Tuhan kami bawa kepada-Mu. Tuhan tolong supaya ketika kami bermasalah, ketika kami berada di dalam kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan itu, Engkau datang dengan kekuatan-Mu menopang hidup kami, memberikan kami jalan keluar dari setiap masalah pergumulan yang ada, sehingga kami boleh menikmati sukacita itu. Kami terus berjalan dalam keselamatan itu dan tidak membawa diri kami dalam kehancuran, kebinasaan yang dimunculkan oleh kuasa kejahatan, kegelapan dunia ini. Ampuni kami kalau kami berada dalam kelemahan. Roh Kudus-Mu membawa kami kembali dalam jalan keselamatan, sehingga kami menikmati kasih Allah di kehidupan dunia setiap saat, setiap hari. Persekutuan jemaat-Mu, pelkat-pelkat, dan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, bahkan setiap ibadah yang dilakukan di dalam jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Engkau juga selalu memberkati dan terus berkarya di kehidupan penatua, diaken yang mau melayani dengan setia dan taat. Tuhan juga memberkati karyawan kantor Koster Tenaga Keamanan yang memberikan diri dan kehidupan untuk melancarkan pekerjaan pelayanan di dalam persekutuan jemaat. Bapa di surga memberkati komisi-komisi BPPC yang selalu mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai hidup dan kehidupan semua yang memberikan diri bekerja untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi kondisi dunia sekarang ini, khususnya di Jakarta. COVID-19 belum juga menghilang dari dunia ini dan terus mau memperlihatkan kekuatan kuasanya. Kami bawa semua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mampu menuntaskan virus ini dan mengembalikan dunia seperti semula. Biarlah kami terus dikuatkan oleh Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kondisi situasi yang ada. Tuhan Allah yang maha baik, Bapak Ibu yang berada dalam kelemahan karena sakit penyakit, dengan urapan kuasa-Mu mereka disembuhkan dan dikuatkan. Mereka sehat lagi untuk berkarya
demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah, kami juga mau mendoakan bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan dan mampukan mereka untuk mengerti bahwa semua yang terjadi tentu diketahui oleh Tuhan, dan Tuhan membuat mereka pasti dalam menjalani hidup dengan tidak kenal takut, dan tidak membuat tubuh mereka semakin lemah karena tidak berdaya melihat kuasa Tuhan. Buatlah hidup mereka menjadi semakin berarti. Terima kasih Tuhan. Hidup kami akan berlanjut, dan kami mau Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami terus mengandalkan Tuhan hari lepas hari. Dengarkan doa kami Bapa, kami bawa kepadamu bersama dengan semua orang yang bersukacita berbahagia, bersama orang yang menikmati anugerah kasih setia Tuhan di perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk mempersembahkan atau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan
memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Warta Sektor, Rabu 7 April 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 14 April 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat besok tanggal 8 April 2021 dilaksanakan secara masing-masing. Pelkat GP, PKP, PKB diadakan secara luring. Ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Sulfana Anusi Hehanusa, pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia, juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.